Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Terakhir kita sampai ke babul amri bi ta'ahudil Qur'ani wa tahdhiri min ta'ridihi linisyan. Babul amri, bab perintah bi ta'ahudil Qur'an, untuk mengingat-ingat, mengulang-ulang Al-Qur'an. Wa tahdhiri min ta'ridihi linisyan, dan larangan keras untuk mengupayakan kelupaannya, maksudnya larangan keras daripada melupakan Al-Qur'an. Sama-sama di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala kemarin menyebutkan tentang ada larangan keras bagi orang yang sudah menghafal Al-Qur'an kemudian dia membiarkan Al-Qur'an itu lupa. Nah, ini tidak boleh. Bahkan kalau sengaja dibuat lupa gitu biarin saya nggak mau murojaah biar lupa sekalian, maka ini bisa masuk ke dalam sebuah dosa Sampai kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ba'da an an'amallahu alaihi bihifdihi, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadanya untuk menghafal Al-Qur'an atau sebagian daripada Al-Qur'an, fa innahu yukhsha alaihi minal uqubati, maka khawatir akan adanya ukubah, siksaan dari Allah ketika dia justru meninggalkan Al-Qur'an itu dengan sengaja. Dia sengaja tidak mengulang-ulang Al-Qur'an justru biar lupa gitu Maka ini termasuk perbuatan dosa. Ini termasuk perbuatan dosa. Dan tidak boleh seseorang melakukan itu. Karena ketika seseorang dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghafal Al-Qur'an atau beberapa ayat daripada Al-Qur'an, beberapa surat daripada Al-Qur'an, itu tentunya kenikmatan Itu adalah kenikmatan hidayah. Ketika dia berupaya untuk supaya Al-Qur'an itu lupa, berarti dia ingin berlari daripada hidayah. Maka ini kalau Imam Nawawi melihatnya termasuk apa? Tahdzir. Tahdzir ini larangan ancaman keras, teguran keras bagi orang yang berupaya ataupun sengaja di dalam melupakan Al-Qur'an. Baik, kita masuk ke bab yang baru Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab istihbabi tahsini sauti bil Qur'an, bab mustahabnya memperindah suara dengan Al-Qur'an, memperbagus suara di dalam membaca Al-Qur'an. Wa talabil qiraati min husni sauti wal istima'i laha, dan meminta Al-Qur'an itu dibacakan dari orang yang baik bacaannya, bagus bacaannya, wal istima'i laha, dan mendengarkan bacaannya. Jadi dalam bab ini yang pertama adalah bab mustahab, disukai seseorang dia mempercantik bacaan, memperbagus bacaan. Selain tentunya memperbagus bacaan dari sisi makharijnya, makharijil huruf, tahsin tajwidnya, juga lagamnya, juga lagamnya. Nanti akan disampaikan hadis tentang anjuran dia bersenandung dengan Al-Qur'an. Artinya dibaca Al-Qur'an itu dengan lagam. Karena itu akan membuat kita betah di dalam membaca Al-Qur'an. Bahkan yang mendengarkannya pun betah.
Kalau ini membaca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, orang dengarnya pun malas, ya. Atau dia pun ketika baca itu dengan nada seperti itu, dia akan cepat bosan. Maka ada anjuran apa? Ada anjuran untuk mempercantik, ya. Walaupun tentunya itu adalah pemberian dari Allah. Suara bagus itu adalah pemberian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada anjuran untuk seseorang dia memperindah, ya, memperindah di dalam baik bacaan secara hukumnya, makharijnya, atau di dalam lagamnya. Tetapi tentu tidak takalluf, ya, tidak berlebih-lebihan. Suara dianya pas-pasan, dia cari lagam yang tinggi, malah tekataikan. Akhirnya terdengar malah nggak enak gitu, ya. Suara dia saja, sebagaimana Allah berikan kepada dia suara seperti itu, tapi bagaimana caranya dia kemudian diperbagus bacaannya biar orang yang dengar itu betah. Biar orang yang dengar itu betah. Baik, ini setelah membawakan bab, Imam Nawawi kemudian membawakan beberapa hadis dalam bab ini. Baik, al-haditsul awwal, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala bersabda atau qala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in, ma tidaklah adzina mengizinkan Allahu Allah li syai'in terhadap sesuatu, ma adzina li nabi apa-apa yang telah Allah izinkan kepada Nabi, hasanas saut, yaitu memperbagus suara, yataghanna bil Quran, yaitu bersenandung, ya, yataghanna. Tapi tentu bukan bersenandung seperti hanya ghani ini musik atau lagu gitu, ya. Tidak juga seperti itu. Tapi kita memperindah bacaan, mempercantik bacaan itu. Yajharu bihi, yang dia jaharkan dengan bacaannya. Jadi di sini anjuran untuk seseorang dia menjaharkan bacaan Al-Qur'an juga, ya. Menjaharkan, jangan sir. Jadi kalau baca Al-Qur'an itu sebaiknya dia, apalagi meroja Al-Qur'an, ya, jangan di mulut. Kalau bisa didengarkan oleh telinga, minimal telinga kita sendiri. Biar apa? Biar kita ketika mengeluarkan hukumnya biar terdengar gitu, ya. Biar juga ketika kita mendengar bacaan kita dan tahu ada yang salah, kita juga langsung ingat ini bacaan salah. Dan biasanya kalau seseorang di dalam membaca Al-Quran, kalau Tariq Khatib Al-Baghdadi, cara-cara Imam Khatib Al-Baghdadi dalam membaca Al-Quran itu dengan makru, masmu, ya, dengan apa namanya, yang dibaca, yang didengar. Jadi gurunya misalkan membacakan, didengarkan oleh dia, ditalkin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan cara dia menulis, itu termasuk thariqah bacaan. Misalkan kalian coba sekarang hafal misalkan satu lembar, satu muka, habis subuh misalkan, ya, dihafalin sulit gitu, ya. Coba dengan ditulis, tabarakalladzi biyadi, itu beda, ya, dan akan membuat nempel di kepalanya lebih beda. Tapi memang tentu prosesnya agak sedikit bukan melelahkan, ya, sedikit ada usaha, ya, untuk menulis. Tapi nempelnya di kepala itu beda dengan hanya mendengarkan. Makanya kalau bisa kita membaca, mendengar, apalagi menulis. Kalau membaca, tentu membaca mushafnya, dikeraskan, mendengar. Juga kalau bisa ditulis, itu akan lebih awet hafalan itu, ya. Akan lebih awet hafalan itu di dalam benak kita. Tidak cepat lupanya gitu, ya, tidak cepat lupanya. Dan ini mujarab, ya. Dan ini cara seperti ini juga cara yang banyak dilakukan oleh beberapa ma'had. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna adzinallahu ay istama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Makna adzinallah, arti daripada adzinallah ay istama'allahu, ya, mendengarkan. Wa huwa isyaratun ila ridha, dan ini menunjukkan
kepada ridhonya Allah dan qabulnya Allah terhadap orang yang membaca Al-Quran dan memperbagus suaranya. Jadi Allah ridho kepada orang yang memperbagus bacaan di dalam Al-Quran. Jangan ini mah kalau nyanyi gitu ya, ngalagu, haluang diperbagus suaranya. Bacaan Al-Quran sakitu we gitu. Ya, jangan kebalik. Justru kita harus memperbagus bacaan kita. Memperbagus bacaan baik dari segi hukumnya, ya tadi disebutkan, atau membaca Al-Quran dari sisi lagamnya. Walaupun tentu lagam ini atau keindahan seseorang di dalam baik dan tidaknya suara ini pemberian ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada teknik yang kemudian seseorang bisa mengupayakan itu. Ada mungkin tata caranya, ya. Biasanya kalau orang-orang yang biduan-biduan itu biasanya mereka ada tekniknya. Dari mulai tahlik napasnya, kesehariannya dia minum apalah namanya cikur atau apa gitu ya biar memperbersih suara dan lain sebagainya. Pokoknya ada tekniknya. Maka tentu teknik itu kalau kita pakai dalam membaca Al-Quran ya bagus gitu ya. Agar bacaan kita ini, agar orang ketika kita baca betah gitu. Ada ini mah orang imamin panjang bacaannya, udah mah panjang bacaannya, kadang salah dalam membacanya, udah mah nggak enakeun. Akhirnya kita yang dengarnya pun apa? Malas dengarnya. Tapi kalau dia baca panjang, kemudian suaranya enak, kita pun yang di belakang enak-enak saja. Ya, itu kalau kita sholat di Masjidil Haram gitu ya, kalau ikut tarawih di sana, satu malam itu minimal 1 juz kalau hari-hari pertama. Beda nanti kalau hari-hari terakhir. 1 juz itu dibaca sekitar 1,5 jam lah, 2 jam sholat itu. Tapi kita biasa bacanya ketika kita di belakang imam yang bacaannya bagus, enak saja gitu ya, nggak merasa capek gitu. Taib. Ini hadis yang pertama. Kita baca hadis dulu, kemudian kita baca keterangan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Kemudian al-hadits tsani, hadis tadi Bukhari Muslim. Kemudian al-hadits tsani, hadis yang kedua, wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, laqad utita mizmaron. Sungguh engkau ya Abu Musa utita telah diberikan mizmaron. Mizmar ini suara indah yaitu seruling. Kalau kita lihat mizmar itu artinya seruling. Tapi maksudnya yaitu indah suaranya, bagus. Jadi Abu Musa ini dikenal seorang sahabat yang mempunyai suara yang indah, yang merdu. Sampai Rasulullah mengatakan laqad utita mizmaron min mazamir Daud atau min mazamir ali Daud, muttafaqun alaih. Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, sungguh engkau telah diberikan suara yang bagus, ya, atau mizmar, seruling daripada serulingnya keluarganya Nabi Daud alaihissalam, muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Daud pun adalah seorang nabi yang mempunyai suara yang merdu, ya. Sampai suaranya itu alanna lahul hadid. Sampai dengan suara itu bisa menundukkan burung-burung, bisa membuat lembek besi-besi gitu ya. Suaranya Nabi Daud alaihissalam. Bisa burung-burung itu bisa tunduk gitu ya dengan suaranya Nabi Daud alaihissalam. Bahkan wa'alanna lahul hadid, dan kami buat lembut bagi Nabi Daud ini apa? Al-hadid. Yaitu apa? Besi. Jadi besi ini dibuat lembut oleh siapa? Oleh Allah untuk Nabi Daud alaihissalam. Dan salah satunya Nabi Daud diberikan suara yang indah. Wa fi riwayatil muslimin, dan di dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepadanya, la ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihata. Kalau seandainya kau melihatku dan aku mendengarkan bacaanmu tadi malam. Ini kata siapa? Kata Rasulullah kepada Abu Musa.
Jadi kalau seandainya kau tahu tadi malam aku mendengarkan bacaanmu. Jadi sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan bacaan siapa? Bacaan Abu Musa al-Asy'ari, sengaja mendengarkan. Maka Rasulullah pernah kepada Abdullah bin Mas'ud yang dikenal juga suaranya bagus. Kata Rasulullah, "Iqra alayya al-Qur'an." Bacakanlah untukku Al-Qur'an ya Abdullah. Sampai Abdullah kaget, "Kaifa aqra'u alayka?" Bagaimana aku bacakan Al-Qur'an untukmu? Wa alayka unzal, padahal Quran diturunkan untukmu. Apa kata Rasulullah? "Inni uhibbu an asma'a min ghairi." Aku suka mendengarkan Al-Qur'an dibacakan dari selainku. Jadi walaupun Quran diturunkan kepadaku, ya, dan tentu Rasul hafal Al-Qur'an, bahkan mungkin Al-Qur'an, tapi terkadang Rasulullah suka mendengarkan Al-Qur'an itu dibacakan oleh orang lain. Apalagi orang yang membacanya adalah suaranya bagus, suaranya indah. Ya, dia akan nyaman mendengarkannya. Apalagi kalau faham yang dibacakan, ya, artinya. Kalau kita sholat di belakang imam-imam Masjidil Haram, Mekah atau Madinah, banyak orang yang nangis gitu ya di belakangnya itu, masya Allah. Ya, ketika kita lihat sebagian orang Indonesia yang nggak paham setelah sholat tadi nangis kenapa gitu ya? Ya nangis karena paham isi Al-Quran. Selain bacanya bagus, memahami apa yang dibacakan, maka akan membuat seseorang lebih khusyuk. Dan ini tentu akan membuat seseorang lebih mudah tadabbur. Kan dalam Al-Quran kita dianjurkan untuk tadabbur ya, bukan hanya membaca Al-Quran. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran?" Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, atau di atas hati mereka ada penutupnya. Jadi orang yang ketika membaca Al-Quran dan Al-Quran tidak bermanfaat bagi dia, padahal Al-Quran apa kata Allah? Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, akan menambahkan keimanan seseorang. Quran itu kalau dibacakan bagi orang beriman, maka orang beriman ini akan bertambah keimanannya. Dan Allah berfirman bahwasanya Quran itu adalah hudan wa syifa, sebagai petunjuk dan obat. Kadang kita baca Al-Quran tetap gundah, tetap aja gulana, tetap aja sedih, tetap aja galau dan lain sebagainya. Loh, kenapa? Katanya Al-Quran adalah hudan wa syifa. Mungkin kita ketika membacanya tidak menghayati Al-Quran. Bagaimana mau menghayati Al-Quran ketika kita bacanya suaranya lurus aja, misalkan ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli, kita pun malas dengernya, dia pun akan malas bacanya karena bacaannya nggak diperindah gitu ya. Dan tentu di sini juga tidak perlu takalluf ya, kemudian kita suara pas-pasan tapi dia ngambil nada tinggi misalkan ya, malah takalluf berlebihan. Nggak juga seperti itu ya, maksudnya apa yang Allah berikan kepada kita dan itu diperindah, dipoles gitu ya, biar kita yang bacanya pun senang dengarnya. Ya setidaknya walaupun orang lain menganggap suara kita jelek, minimal kita menganggap suara kita ini bagus gitu. Ya, karena kalau bukan kita yang muji suara kita bagus, terus siapa lagi gitu? Perasaan kita asapang bagus, nah we cek batur goreng kumaha perasaan enakeun we, yang penting mah semangat we bacana gitu ya. Itu yang terpenting. Makanya ketika kita memperindah bacaan kita, salah satu manfaatnya adalah kita akan merasa betah dalam membaca. Kita akan merasa nyaman ketika baca Al-Quran. Ya setidaknya tadina baca ngagereya masa lembar, 2 lembar. Ya coba kalau diperindah bacaan kita mungkin bisalah nambahan 4 lembar, 5 lembar gitu ya. Karena kita akan semakin nyaman duduk. Tapi kalau bacaannya ngagereyem gitu, kita akan mudah bosan dalam membaca Al-Quran. Taib, kita bacakan penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, penulis Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ini dalam Adabul Qiraah, yaitu bab ya disukainya mempercantik, memperindah suara ketika membaca Al-Quran, dan bab agar meminta orang lain membacakan Al-Quran, orang yang bagus suaranya untuk membacakan Al-Quran dan mendengarkannya. Kata Syekh Utsaimin, di dalam bab ini ada 2 permasalahan. Yang pertama, istihbabu tahsinis. Yang pertama adalah mustahabnya memperbagus suara di dalam membaca Al-Quran. Jadi ini hukum yang pertama tentang memperbagus baca Al-Quran, itu adalah hukumnya apa? Mustahab, disukai, dicintai
Kalau disukai dicintai berarti apa? Berpahala gitu. Kalau kita paham misalkan baca Al-Quran alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, tapi kemudian kita alif lam mim diperbagus, menunjukkan yang diperbagus itu apa? Mustahab. Kalau mustahab berarti ada nilai tambahannya, selain pahalanya juga bertambah, juga kita akan merasa nyaman di dalam membacanya gitu ya, karena apa yang kita dengarkan ini enak gitu. Taib wa tahsinus saut, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah mustahabnya memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an. Dan memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahsinul adai bihaitsu yubayyinul hurufa wa khurujiha. Yang pertama adalah memperbagus di dalam menunaikan huruf ketika mengeluarkannya, min makharijiha, dari tempat-tempat keluarnya huruf, hatta yabdu al-Qur'an wadihan bayinan, sampai betul-betul apa yang dibaca itu huruf Al-Qur'an itu jelas. Fala yudgham, tidak diidgham, wala yuhdhaf syai'an minal huruf, tidak dihilangkan sesuatu daripada huruf gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismi gitu. Ada orang yang bacanya kelihatan bukan malas, mungkin memang seperti itu, bismi. Jadi ada kayak ada imalah. Padahal harusnya bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul kasroh. Jangan ini mah kasroh tapi kayak fathah dan kasroh. Bismillah, berarti dia tidak mengeluarkan dengan baik. Ya, jadi kadang kalau kita mendengarkan ya orang yang mujawid, orang yang baca Qur'annya dengan tajwid, walaupun tidak bagus-bagus amat suaranya, tapi kita dengarnya enak. Ya, kita dengarnya enak. Betul-betul kha-nya jelas ketika keluar ya. Kha-nya, ha-nya dijelaskan, ha dan ha-nya dibedakan. Maka ini yang pertama. Ya, jadi betul-betul mengeluarkan hak hurufnya. Kenapa? Li'alla yanqusa syai'un mimma anzalallahu ala rasuli, karena supaya dia tidak mengurangi sesuatu yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Misalkan za jadi ja, ya, atau misalkan apa, sa jadi sya, atau apalagi za jadi da, misalkan ini dibeda, dirubah. Hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah sama hayya 'alal falah, kan sudah beda arti, beda huruf, beda arti. Taib. Karena apa? Karena khawatir kalau kemudian dia salah di dalam mengeluarkan hurufnya, khawatir beda artinya. Kalau beda artinya ini bisa lahnul jali ya, maksudnya kesalahan yang nampak jelas. Kalau kita mungkin orang Sunda nggak bisa terlalu membedakan, tapi kalau orang Arab sudah, wah ini beda ini gitu. Karena za, da, za, ja gitu ya. Taib. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Zai. Kalau kita kan sering nyebut bapaknya Nabi Ibrahim, siapa namanya? Siapa namanya bapak Nabi Ibrahim? Ajar. Ya, atau kurang ajar gitu mah. Bukan ajar, Azar. Ya. Kalau kitabnya Nabi Isa, apa nama kitabnya Nabi Isa? Injil. Ya. Jadi sebenarnya kata zai dengan ja. Karena ada orang yang membacanya Injil, dalam kitabnya Injil. Ya. Taib. Jadi hal seperti itu ini dasar ya, ini dasar. Kemudian wasani, dan yang kedua, tahsinus sauti, yakni nagmatas saut yuhsinus sautuhu bidzalik. Yang kedua, memperbagus suara itu tadi adalah memperbagus bacaan dari sisi makhrajnya. Yang kedua adalah memperbagus bacaan dari sisi lagamnya, nagomat ya, atau lantunannya, lagamnya, nagmah ini lagam. Yuhsinus sautuhu bidzalik, dengan lagam yang bagus, maka suaranya pun akan bagus ketika membacanya. Wakilahuma amrun matlub, dan keduanya adalah perkara yang dianjurkan. Walakinnal amra al awwala alladhi huwa tahsinul ada, ya, tetapi perkara yang paling pertama adalah
justru tahsinul ada. Menunaikan hurufnya itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Jadi kalau kita suaranya pas-pasan, kermas suara pas-pasan, makhrajnya juga jelek gitu ya. Minimal kalau kita suara pas-pasan, makhraj ketika bacaannya bagus, maka orang pun akan nyaman aja dengarnya. Ya, akan nyaman aja dengarnya. Apalagi kalau dia sudah makhrajnya bagus, lagamnya juga enak gitu ya. Ah, ini Masya Allah. Ini pemberian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Syekh? La yanbagil mubalaghatu fihi wal ghulu fihi bihaitsu tajidu rajulu yaqra'ul Qur'ana yatakallafu wa yuhmiru wajhahu. Tapi tentunya di dalam memperbagus suara ketika baca Al-Qur'an, tidak sepantasnya seseorang dia mubalaghah, berlebihan. Ghulu, melampaui batas. Bihaitsu tajidu rajulu yaqra'ul Qur'an, yang mana kamu akan mendapatkan seseorang ketika membaca Al-Qur'an dia takalluf. Dia berlebih-lebihan dalam membacanya, wa yuhmiru wajha, sampai wajahnya itu merah. Ya, genggerongnya sampai pada keluar gitu ya. Nah, ini juga jangan takalluf dalam hal ini. Wa yatakallafu fil nagmati fil idgham wa fi ma asbah dzalik. Fa in hadza min iqamatil hurufil mutakallifah. Tentunya ini termasuk mengeluarkan huruf ketika membacanya secara takalluf, artinya berlebihan. Walakin litakun qira'atahu tabi'atan, akan tetapi haruslah bacaannya itu tabi'ah, asli. Dia nggak di nggak di ada-ada ya. Memang suaranya seperti itu, enak gitu. Ya. Suara dia suara pas-pasan, pingin niru Misyari Rasyid gitu ya. Tekataikan. Akhirnya jadi ya kayak Mang Asid gitu misalnya. Atau ya pokoknya seperti itu lah ya. Jadi kita tahu diri sendiri, kita juga tahu kadar diri ya. Kira-kira bacaan kita nih nggak naik nih, suara Misyari Rasyid atau bacaan yang kayak Al-Ayyubi gitu ya, yang rendah, atau kayak Al-Husari gitu ya. Taib. Kemudian saya mengatakan wa amal ghulu awal mubalaghatu fa inna hadhihi laysat bimatlubatin. Adapun berlebihan, melampaui batas di dalam membacanya, maka ini bukan perkara yang dianjurkan. Wa bihi na'lamu an ta'lama tajwid laysa biwajibin, dan kami mengetahui bahwasanya mempelajari tajwid itu bukan wajib. Ini saya melihat bahwasanya mempelajari tajwid itu bukan wajib. Yang wajib itu adalah seseorang mengeluarkan hurufnya dan tidak yaltabis bihurufihi, artinya tidak membuat za jadi da. Ini wajib. Ya, karena apa? Karena kalau tidak membedakan antara za dengan za dengan da, za dengan ja atau yang lainnya, itu beda arti. Ya, sehingga khawatir justru merubah makna. Tapi kalau dia misalkan yang harusnya 6 harokat dia baca, misalkan ulaikal ladina, dibacanya 4 harakat misalkan. Atau misalkan ketika dia madlin di akhir, misalkan apa? Innallah yuhibbul muhsinin, panjang gitu ya. Walaupun sebetulnya paling banter misalkan 6 harokat misalkan. Dia mau perpanjang itu takalluf. Ya, dalam hal-hal seperti ini, kesalahan-kesalahan seperti itu maksudnya tidak fatal. Kalau di sini Syekh melihat anta lama tajwid laysa biwajibin, mempelajari tajwid bukan wajib. Tajwid yang membedakan, bukan membedakan. Kalau membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya, ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana Syekh menjelaskan ya dalam hadis sebelumnya. Mathalu di sini hadis yang sebelumnya. Wal mahir bil Quran, orang yang pintar terhadap Al-Quran, fahuwa ma safaratil kiramil bararah. Hadis sebelumnya ya. Orang yang pintar di dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia. Pintar dari sisi apa? Kata Syekh, dari sisi tajwidnya, tahsinnya, dari sisi bacaannya bagus, pintar. Dia bersama para malaikat yang mulia. Tetapi wa amma alladhi yata'ta'u fihi wa wasyakun alaihi, orang-orang yang terbata-bata, yata'ta'u fihi, artinya terbata-baca dalam membaca Al-Quran, wa huwa syakun alaihi, dan dia sulit membaca Al-Quran. Apa kata Rasul? Falahu ajran, bagi dia 2 pahala.
Jadi dengan hadis itu tadi, Syekh melihat bahwasannya tajwid itu tidak wajib. Dengan hadis itu. Karena orang yang terbata-bata pun, yang bacaannya masih salah gitu, tapi tetap dia berupaya belajar. Walaupun masih salah, tetap dia berupaya belajar. Seperti misalkan pelafadan dha. Dha ada yang sisi lisan ini nempel ke geraham ini, ada yang dua-duanya, Nabi itu dua-duanya nempel, dan ini sulit. Orang melakukan itu dha gitu ya. Walau susah. Maka sebagian ulama nggak apa-apa geraham sisi kanan atau kiri misalkan. Ya, karena ada sebagian yang memang susah gitu ya. Apalagi orang yang apa bahasanya cadel gitu ya, ketika tafkhim ro ya beda kalau dia tarkik ya ketika tipis, misalkan apa ketika fir'aun nggak usah getaran banyak, nggak usah fir'aun, nggak usah fir'aun gitu ya. Beda ketika alam taro, ro-nya harus tebal. Orang yang cadel susah ya, orang yang cadel itu susah ketika. Apakah dia berdosa dengan itu? Tidak, ya. Maka dari sini saya melihat orang bata-bata mempelajari Al-Quran susah dia, tapi terus dia membaca berupaya, bukan berhenti dari mempelajari ya. Maka apa kata Rasulullah? Falahu ajron, bagi dia 2 pahala. Pahala pertama pahala karena lelah membacanya, karena dia susah gitu ya. Pahala yang pertama lelah, pahala yang kedua karena dia membaca Al-Quran. Jadi pahala pertama karena membaca Al-Quran, pahala yang kedua karena kelelahannya. Ya, karena semakin lelah seseorang di dalam ibadah, semakin besar pahalanya. Maka semakin dia merasa sulit baca Al-Quran, jangan putus asa, terus aja baca, gitu ya. Nanti juga Allah bimbing, nanti juga Allah mudahkan kalau dia mau belajar. Insya Allah dia bisa. Maka bagi dia 2 pahala karena apa? Ada nilai lebih, yaitu apa? Ijtihad, bersungguh-sungguhnya dia ya. Taib. Syekh mengatakan anta'lama tajwid laysa biwajibin, kamu mengetahui bahwasanya tajwid itu tidak wajib, li'annahu ya'udu ila tahsinis saut, karena dia kembali kepada memperbagus suara biduni ghuluwin wala mubalaghatin, tanpa berlebihan dan melampaui batas. Fa huwa minal umuril mustahabbah, tajwid itu termasuk perkara yang mustahab. Allati yatawassalu bihal insanu, yang mana seseorang ya sampai dengan tajwid itu ila syai'in mustahab, ya kepada perkara yang mustahab, yaitu apa? Memperbagus suaranya. Jadi tajwid yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah dia betul-betul memberikan hak, bukan huruf. Kalau hak huruf itu wajib, kalau dia bagi yang sudah tahu ya maksudnya. Kalau dia tahu za sama da dibedakan, kalau kalau bacanya salah arti, nah ini nggak boleh. Tapi tajwid di sini adalah Syekh melihat tentang apa bacaan madnya, mad tabi'inya, madlinnya gitu ya. Ketika majaiz munfasilnya, muttasilnya, yang harus 6 harokatnya, ya seperti itu. Karena itu memperindah bacaan. Ulaikal ladzi, dia baca panjang gitu ya. Enggak ulaikal ladzi gitu ya, enggak pendek. Karena akan maksudnya dengan mengeluarkan huruf-hurufnya dengan tajwid itu akan sedikit membantu memperbagus suara. Makanya tadi dikatakan apa? Bahwasanya orang yang tidak punya suara bagus pun, tapi kalau tajwidnya bisa, orang akan enak dengarnya. Ya, orang akan enak dengarnya. Kemudian doa malkis mustani, adapun kelompok yang kedua memperbagus suara, yang kedua adalah tadi di sini yang pertama adalah tahsinus shaut fi qiraatil Quran. Dalam bab ini ada 2 masalah. Yang pertama memperbagus suara ketika baca Al-Quran. Masalah yang kedua adalah dalam bab ini tahsinus shaut fa hadza qad yaqulu qail, yaitu memperbagus suara. Memperbagus suara ketika baca Al-Quran dan memperbagus suara, memperindah gitu ya bacaannya. Jadi tadi dilihat dari sisi tajwidnya,
Tahsinnya sekarang lihat dari sisi lagamnya. Wa huwa tahsinu sauti fa hadza qad yaqulu qail husnu sauti laysa bi ikhtiyaril insan. Maka seseorang mengatakan bagusnya suara itu bukan pilihan manusia, artinya itu adalah pemberian. Lianna Allah Ta'ala huwa alladzi yamunnu 'ala may yasha'u min ibadihi. Karena Allah lah yang memberikan kepada seseorang yang Allah inginkan. Suara bagus dan tidaknya itu adalah pemberian dari siapa? Dari Allah. Fayutihi hanjaratan wasi'atan wa sautan thayyiban. Maka ada orang yang Allah berikan suaranya lantang dan suaranya baik, bagus. Ada suaranya bisa keras gitu ya. Bisa keras dan lantang. Fayuqalu na'am, maka dikatakan betul, al-amru kadzalik. Memang perkaranya seperti itu, artinya bagus dan tidaknya suara ini ya, bukan tajwid tahsin. Kalau tajwid tahsin kita bisa pelajari. Adapun bagus dan tidaknya suara ini adalah pemberian dari Allah. Walakin yuhsinul insanu sauta bita'allumi, akan tetapi tentunya seseorang dia bisa memperbagus suaranya dengan ta'allum. Ada pelajarannya bisa. Lianna husna saut azizi muktasab. Karena bagusnya suara ya ini adalah perkara yang muktasab. Muktasab ini adalah perkara yang bisa diupayakan, gitu ya. Yang bisa dicari atau diupayakan. Maksudnya bisa dipelajari gitu ya. Sesuatu yang bisa kita pelajari, teknik. Walaupun ada orang yang nggak belajar teknik pun sudah pintar atau sudah bisa gitu ya. Ada orang seperti itu. Fala yazalu yaqra'u bi sauti hasanin hatta yata'allama wa yu'addi bi sauti hasanin. Maka teruslah dia bercoba membaca. Maka ada teman-teman gitu ya, yang tadinya bacaannya suaranya biasa aja. Tapi karena dia terbiasa merojaah Quran, terbiasa mengulang-ulang Al-Quran, suaranya diperbagus. Dia kadang dengan lagam ini dia akan mencari sendiri. Dia akan lama-lama enak suaranya gitu. Padahal awal belajar dia kayak gitu aja suaranya. Tapi ternyata lama-lama makin kelihatan kedengaran enak suaranya. Dan ini teruji ya, ini mujarrab. Ini teruji ya. Kemudian di sini disebutkan tadi hadis yang kedua ya, ma'adinallahu li syai'in ma'adana li nabi. Allah tidak mengizinkan sesuatu apa yang telah Allah izinkan kepada nabi. Adzina di sini adalah artinya istama'a. Allah tidaklah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan kepada nabi, yaitu bagusnya suara ketika mendendangkan Al-Qur'an. Kalau ulama ma'nahu istama'a. Adzina ini adalah istama'a, yaitu mendengarkan. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Ketika seseorang dia memperbagus suaranya membaca Al-Quran, Allah pun mendengarkan itu, ridho. Artinya istama'a kata Imam Nawawi apa di sini? Ridho wal qabul. Allah artinya menerima bacaan Quran dia dan apa? Dan ridho kepada bacaannya. Nah, ini ada anjuran ya, sebaiknya kalau kita murojaah itu ya walaupun sendirian walaupun rame-rame, sebaiknya apa? Sebaiknya keraskan suara, setidaknya dijaharkan gitu ya, biar kita terbiasa. Dulu para orang-orang yang yang tafanun ini yang takhusus gitu ya, kalau dulu di Damaj di Yaman, dia sering sering lihat cermin, bismil, sampai betul-betul dikeluarkan. Kalau kasroh bi. Misalkan kalau fathah ya fathah, kalau dhammah misalkan Allahu, sampai betul-betul dikeluarkan mulutnya. Jadi jangan bismillahirrahmanirrahim. Ketika Allahnya jadi nggak keluar dengan jelas. Ya, sampai-sampai ada teori-teori seperti itu. Sampai mereka melihat cermin, kalau baca tuh melihat cermin. Dari cermin itu kelihatan mulutnya. Kalau enggak kasrohnya ya bi gitu ya, sampai betul-betul dijebeukeun gitu, sampai segitunya, masya Allah. Karena apa? Nanti akan terbiasa. Untuk apa itu? Biar terbiasa. Ketika melewati huruf yang dikasroh, dia betul-betul mengeluarkan huruf itu dengan baik, ya. Terus setengah-setengah, bismillah, apalagi seperti itu, dihem-hem. Nah, ini nggak bagus ya.
Kemudian kita lewati. Kemudian dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, hadis yang mana Nabi SAW mengatakan laqad utita mizmaran min mazamiri Daud kepada Abu Musa al-Asy'ari. Karena Nabi Daud kata Syekh Utsaimin, indahu sautun hasanun jamilun rafi'un, mempunyai suara yang bagus, yang indah, yang rafi, yang tinggi suaranya. Hatta qala Allah Ta'ala, sampai Allah berfirman, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Ya jibal, sampai gunung-gunung Allah buat tunduk untuk siapa? Nabi Daud alaihissalam, dan juga thair, burung-burung. Dibuat tunduk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Wa alanna lahul hadid, dan kami buat besi-besi itu lembut di hadapan siapa? Nabi Daud. Ya, thair-thair itu salah satunya apa? Dengan suara-suaranya Nabi Daud sehingga membuat burung-burung itu tunduk. Fakanatil jibalu tarji'u ma Daud wa huwa zabur. Jadi gunung itu bisa tunduk di hadapan Nabi Daud ketika Nabi Daud baca Zabur. Li husni sautihi. Ya, karena bagus dan enak suaranya. Tujawibuhu jibal wa hiya ahjaru jamidatun. Sampai gunung itu menjawab bacaan Nabi Daud alaihissalam. Wa kadzalika tayru tu'awwibu ma'ahu subhanah. Begitu pula apa dengan burung-burung, gitu ya. Begitu pula dengan burung-burung. Sama ikut berkicau ketika mendengar siapa? Nabi Daud alaihissalam membacakan Zabur. Ya jibalu awwibi, maksudnya adalah rajji'i ma'ahu. Wahai gunung, kembalilah kamu bersama siapa? Bersama Nabi Daud. Begitu pula wahai burung, kata Allah. Ya, ini maksudnya adalah amarana thair bidzalika, maksudnya burung pun Allah perintahkan untuk ikut kepada Nabi Daud. Fakanatil jibal wa tuyuru idza istama'at ila qiraati Daud az-Zabur qamat tarji'u mah. Ya. Sampai gunung-gunung dan burung-burung ini ikut kepada Nabi Daud, tunduk kepada bacaan Nabi Daud alaihissalam. Karena suaranya indah. Adzan jam berapa ini sekarang? Ini disebutkan tentang anjuran seseorang memperindah suara, memperbagus bacaan dengan tajwid, tahsin, juga memperindah lagam. Ini dianjurkan ketika seseorang membaca Al-Qur'an. Ya, berarti dalam hadis ini tentang keutamaan mempercantik bacaan karena Allah ridho. Karena Allah ridho kepada orang yang mempercantik, memperindah bacaannya. Jadi tentu pahalanya orang yang bacaannya biasa saja dengan diperindah bacaannya, tentu beda pahalanya karena Allah ridho kepada orang yang memperindah bacaannya. Bahkan hadis setelahnya itu apa kata Rasul? Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak bersenandung dengan Al-Quran maka bukan dari golongan kami, kata Rasul. Sampai Rasul mengancam. Artinya apa? Orang yang baca Al-Qurannya tidak dilagamkan, lurus-lurus aja gitu ya, padahal dia bisa, maka bukan dari golongan kami. Sampai mengancam seperti itu. Tapi nanti ada penjelasannya ya dari Syekh Utsaimin. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya, 2 hadis untuk malam ini. Dan di sini ada permintaan doa dari kita semua ya, saudara kita. Berarti siapa nih? Adik saya, mertuanya ya, sedang dirawat. Mertuanya Fauzi Rahman di Rumah Sakit Adlewis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan ya penyakitnya. Allahumma rabban nas mudhibal bash isfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.